Saya 80% saya yakin menang. Groginya ya di situ karena bukan di permainannya tapi di hal-hal non teknis seperti itu. Saya rasa memang benar di catur ini banyak potensi-potensi yang belum dieksplorasi secara utuh, ya. Karena memang dari dulu catur dinilai sangat tidak entertaining, ya, sangat tidak menghibur. Jadinya kita bukan salah satu olahraga yang populer di mana-mana, mungkin kecuali di bekas negara Uni Soviet mungkin. Karena memang dari dulu catur di sana kan sangat terkenal sekali. Ini lebih banyak harus digali lagi. Jadi itu memang salah satu yang saya lakukan dari saya kecil dan sekarang ini, ya kan, untuk merubah stigma catur sedikit demi sedikit. Dan saya nggak bisa hanya ngasih omongan, catur itu begini loh, catur ini begini loh. Saya harus memberi bukti, ya kan, memang catur seperti apa yang saya katakan. Contohnya perempuan, dari segi perempuan, dari segi feminisme. Saya menjadi wanita pertama yang mendapatkan gelar Grandmaster Wanita. Ini membuktikan bahwa perempuan Indonesia bisa bersaing di kancah internasional. Lalu kedua, saya ingin merubah stigma bahwa pemain catur itu tidak berpendidikan. Di mana di sini S1 dan S2 saya dua-duanya beasiswa. Dan saya bukan hanya menghadiri kuliah-kuliah tersebut, tapi saya juga cukup sukses di akademik saya. S2 saya termasuk cukup yang tinggi dengan GPA 3,61 di hubungan internasional. Lalu dari segi finansial, saya cukup sejahtera, saya rasa. Maksudnya ya kita semua butuh makan, ya kan, baik yang sudah kaya pun pasti butuh makan, tapi untuk hal-hal standarisasi saya rasa saya cukup sejahtera. Jadi hal-hal ini kan istilahnya 3 pokok penting, ya kan, dari sisi perempuan, dari sisi pendidikan, dan dari sisi finansial. 3 pokok ini yang saya coba salurkan ke masyarakat, terutama yang awam dengan catur, awam dengan dunia catur, ya. Dan ini pembuktian yang sudah saya lakukan, bukan hanya dari kata-kata, tapi sudah dari perbuatan. Dan ini memang belum terlalu belum terlalu di-expose. Mungkin yang lebih saya highlight di sini adalah attitude daripada netizen, ya, supaya kita nggak terpuruk terus di list yang cukup cukup memprihatinkan, seperti yang Microsoft sudah keluarkan, ya kan. Saya rasa kasus Dewa Kipas ini akan masuk dalam judgement mereka nanti untuk pembuatan list, ya kan, karena ini cukup viral sekali kan, dan pasti masuk ke dalam penilaian itu. Jadi saya rasa berhati-hatilah dengan jari-jari kita, terutama di pandemik ini kan, untuk online dan lain sebagainya kan aksesnya jauh lebih mudah, jadi kita lebih gampang sekali menyampaikan pendapat tanpa dipikir dulu atau dicek kebenarannya dulu, karena kasihan banyak di sini orang-orang yang contohnya seperti saya, yang awalnya saya tidak mau turun tangan. Begitu kasus ini ada, itu banyak yang nanya ke saya, ya kan, saya nggak mau turun tangan karena saya tahu ini agak bahaya. Tapi begitu saya biarkan, ya kan, terlebih setelah press conference dari Percasi sudah ada, tapi masih mereka ini sebagian besar tidak mau mendengarkan data yang kita punya, malah kita dituduh ini itu, ya kan. Saya berpikir, nurani saya harus keluarkan, ya kan. Tapi sebelumnya memang saya pikir ini sudah istilahnya fans garis keras dari Dewa Kipas ini sudah terbentuk ini. Kalau saya masuk ke arus di dalamnya ini, saya pasti akan ada resiko-resiko tersebut, dan itu memang terjadi, ya, akhirnya kan, dan itu memang terjadi. Tapi memang ya itu tadi yang tadi awal saya bilang, kebenaran melindungi saya. Jadi setelah kejadian ini saya bisa survive, bukan survive, saya istilahnya yang sering kakak saya dan orang tua saya bilang kepada saya, kalau misalkan ada tantangan datang gitu, kita harus menari di dalam badai. Jadi jangan sampai badai ini mengombang-ambing kita, tapi kita harus mencoba bagaimana sebisa mungkin menari di atasnya. Memang susah, almost impossible, ya kan, tapi pasti ada jalan. Dan itu yang saya coba lakukan, ya kan. Memang waktu pas ada bulian-bulian ini, untuk saya pribadi
saya bermasalah sekali otomatis, tapi saya pikir saya bisa handle. Yang masuk lebih dalamnya itu adalah kalau itu sudah ada di telinga orang tua saya yang nggak tahu apa-apa, ya kan, contohnya mama saya cukup begitu mendengar berita-berita seperti ini beliau nangis langsung, itu salah satunya. Nah itu yang langsung saya bilang, bikin trigger, saya bilang oke, saya harus melakukan sesuatu ya, saya harus mencoba menstop ini semua dan lain sebagainya. Tapi ya saya rasa sooner or later ya ini semua pasti akan terungkap. Kalau masalah pengakuan itu saya tidak bisa, dan semua orang tidak bisa memaksa individu tertentu, itu kan mesti dari kesadaran diri sendiri. Tapi yang jelas apa yang saya lakukan hari ini bukan untuk saya pribadi atau keluarga, tapi ini untuk nama baik Indonesia di mata internasional.